atas nama Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga para simpatisan. Selamat bergabung dalam ibadah streaming Minggu 16 Agustus 2020. Dengan melihat perkembangan dan kondisi yang terjadi sampai saat ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih belum begitu aman, maka Majelis GKJ Kemuliaan mengambil kebijakan untuk memperpanjang kegiatan ibadah di rumah dan atau ibadah streaming sampai batas waktu yang belum ditentukan. Marilah kita tetap menjaga diri kita dengan mematuhi protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker apabila harus berkegiatan di luar rumah. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita semua. Dalam ibadah Minggu Biasa 20 ini akan dilayani oleh Bapak Adi Yudo Prihandoko dari GKJ Kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pendukung ibadah streaming ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati. Demikian berita gereja yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya di dalam WA Group GKJ Kemuliaan. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita minggu ini, pikiran Tuhan tak terselami. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait pertama, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mulai persekutuan kita pada hari ini, seraya mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Para jemaat Allah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia kita sejatinya berdosa. Sudah selayaknya lah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dengan membacakan hukum Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita satukan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kembali pada saat ini Tuhan, kami melakukan persekutuan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 33, baitnya yang pertama, Suaramu Kudengar. Supaya ku dikombokan di
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita pujikan lagu Yesus Memanggil dari Kidung Jemaat 355, baitnya yang pertama. Jemaat Allah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita naikkan doa kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa atas sungguh penyertaan-Mu nyata terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami yakin hikmat-Mu lah yang akan menuntun kami, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan mampu kami terima di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan
untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 133 yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami silakan untuk berdiri. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab bersanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Umat Tuhan, disilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Roma 11 ayat 1 sampai dengan 2a. Dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak.
karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilanannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius 15 ayat ke-21 sampai dengan yang ke-28. Demikian bunyinya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kiranya pertolongan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita semua tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi sejauh mana kita mengamini dan mengalami kuasa itu di dalam kehidupan kita? Misal, ketika kita sedang menghadapi pencobaan, kesulitan, ataupun masalah-masalah lain, jangan-jangan kita malah meragukan penyertaan dan campur tangan Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita susah tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini memperlihatkan tentang bagaimana cara Tuhan menyatakan mukjizat-Nya lewat tindakan dan pikirannya yang terkadang tidak terselami karena keterbatasan kita sebagai manusia dalam menangkap bahwa pikiran-pikiran Allah itu begitu besar terjadi di dalam kehidupan kita. Kuasa Yesus ini dinyatakan melalui iman seorang perempuan Kanaan. Jemaat Tuhan, perempuan ini adalah orang kafir yang belum mengenal Allah.
konteks kata kafir pada waktu itu adalah orang-orang yang belum atau sama sekali tidak mengenal Allah. Perempuan Kanaan yang menurut pandangan sebagian besar para teolog ini merupakan keturunan dari Siro-Fenisia dan tidak termasuk dalam kategori umat Tuhan, yaitu orang Yahudi di zaman Yesus. Namun ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat bagi anaknya. Maka Yesus terlebih dahulu menguji apakah ia sungguh-sungguh memiliki iman. Ujian yang pertama adalah ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Ini ada di dalam ayat yang ke-23. Jemaat Tuhan, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu untuk menolong kita. Ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang tersebut, namun kenyataannya adalah orang-orang itu sama sekali tidak memberikan perhatian kepada kita. Tentunya hal ini akan menjadi sangat mengecewakan. Hal yang serupa juga dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolongnya. Namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Suatu keadaan yang sangat menyakitkan. Tetapi sikap perempuan ini sangatlah mengagumkan. Dia sama sekali tidak mundur sedikit pun dari pendiriannya. Suatu sikap yang patut diteladani oleh kita semua yang hadir pada saat ini. Jemaat Tuhan, ujian yang kedua adalah ketika Tuhan seolah-olah ini sedang menolak kita, menolak segala pergumulan yang kita ajukan. Dan ini terungkap ada di ayat yang ke-25 dan 24. Ketika Tuhan tidak memberikan jawaban atau respon, serta dan bahkan murid-murid ini berusaha untuk mengusirnya. Dalam pengertian, murid-muridnya ini meminta supaya Yesus memenuhi permintaan dari wanita Kanaan ini, supaya setelah wanita kafir pada waktu itu mendapatkan apa yang sudah menjadi keinginannya, maka wanita ini dapatlah disuruh untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi yang terjadi apa, Bapak Ibu? Perempuan ini tetap berharap penuh kepada Yesus dan dia tidak berbalik pulang dengan kecewaan. Dia tetap terus berada di tempat tersebut menanti jawaban dari Tuhan. Akan tetapi ujian yang selanjutnya harus dilalui oleh perempuan ini. Kali ini Yesus memang membuka suara, namun bukan suatu pernyataan yang diharapkan oleh perempuan ini. Karena kalimat yang diucapkan Yesus malah bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa dia diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel. Suatu penantian dan pengharapan yang lagi-lagi menyakitkan, setidaknya bagi perempuan ini. Seolah-olah Yesus menolak memberikan pertolongan. Kembali, perempuan ini memperlihatkan suatu sikap yang sangat mengagumkan. Dia tidak putus asa, sebaliknya dia malah semakin mendekat dan menyembah Tuhan. Bahkan dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan iman yang lebih besar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang jika kita merasa ditolak Tuhan, dan sepertinya Tuhan ini memalingkan wajahnya dan tidak memberikan pertolongan sama sekali, ketika kita sedang di dalam
tekanan, pergumulan. Namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya tertutup, janganlah menyerah. Karena di dalam keadaan yang seperti ini Tuhan sedang menguji kesabaran kita, dan kesabaran kita itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Amsal 16 ayat yang ke-32 mencatat, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jemaat Tuhan, ujian iman yang ketiga yang harus dilalui oleh perempuan Kanaan ini adalah direndahkan dan dipermalukan. Matius mencatat bahwa ketika perempuan ini semakin mendekati Yesus dan menyembah, Yesus malah membandingkan perempuan ini dengan anjing. Wanita bukan Yahudi ini rupanya cukup paham dengan kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka memiliki kebiasaan untuk menyebut orang bukan Yahudi atau orang di luar komunitas mereka dengan sebutan anjing, dan menyebut diri mereka sendiri sebagai anak-anak Allah. Ungkapan Kristus yang kelihatannya keras ini, jika tentunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rupanya oleh Tuhan telah diperlunak oleh kenyataan bahwa istilah yang dipakai oleh Yesus ini tidak menunjuk kepada binatang liar dan jahat yang berkeliaran di jalan. Tetapi Yesus memakai istilah dalam bahasa aslinya ini ternyata dengan sebutan kunaria. Kunaria ini menunjuk kepada anjing-anjing kecil yang biasa dipelihara orang di rumahnya. Ya mungkin kalau dianalogikan di dalam bahasa Jawa, Bapak Ibu sekalian, Yesus ini rupanya lebih memilih kata iri atau anak anjing dibandingkan daripada kata, sekali lagi saya mohon maaf, asu. Dicap sebagai anjing ini tentu bukanlah hal yang menyenangkan. Sebaliknya itu sangat menyakitkan. Ya kayak kita aja ya, ketika orang memanggil kita atau menyebut kita dengan panggilan binatang tentu akan menyakitkan. Dan ini juga terjadi pada wanita Kanaan itu. Akan tetapi perempuan ini tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia membenarkan apa yang dikatakan Yesus dan semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Suatu sikap yang menakjubkan dan mengagumkan, sehingga Yesus pun memberi pujian. Dan imannya yang besar itulah juga yang menyembuhkan anaknya seketika itu. Iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat. Dan wanita Kanaan itu berhasil untuk mencoba mengetahui maksud, pikiran, maksud dan tujuan Allah untuk terjadi di dalam dirinya. Jemaat yang dikasihi Allah, mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Entah itu didiamkan, ditolak, bahkan direndahkan. Tetapi sebagai pemberitaan firman pada hari ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan pernah berputus asa, tetaplah setia dan berharap kepadanya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tertekan masalah terus-menerus. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta jika kita setia kepadanya. Dan kesunyian merupakan sinyal bahwa Ia sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam dan mengagumkan akan Dia. Sabar dan pujilah Dia, karena Dia sedang menuntun kita kepada rencananya yang hebat. Jawaban yang akan kita terima pada waktu yang tepat, karena Tuhan tidak mengenal kata terlambat.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang-orang yang setia kepadanya selalu tersedia rancangan-rancangan yang sangat mengagumkan meskipun didahului oleh kesunyian, penolakan, bahkan direndahkan. Tuhan diam bukan karena ia marah atau tidak peduli atau melupakan kita, tetapi ia sedang membawa kita kepada satu jawaban yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetaplah setia dan berharap kepadanya, maka kita akan terheran-heran melihat apa yang Tuhan lakukan. Jemaat GKJ Kemuliaan yang terkasih, wanita Kanaan ini sepenuhnya menerima pengaturan dari Tuhan dan iman yang menangkap kebenaran yang berlaku untuknya. Iman inilah yang dipuji Yesus pada ayatnya yang ke-28. Untuk sekedar informasi bagi kita semua bahwa wanita ini adalah orang bukan Yahudi kedua yang dipuji oleh Yesus karena imannya. Orang yang pertama ini ada di pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-10. Sedangkan peristiwa ini merupakan peristiwa yang ketiga di mana Yesus menyembuhkan seseorang dari jarak jauh. Menjalani kehidupan dan hidup sebagai orang percaya ini bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Butuh ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Karena jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan serta ujian. Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak pernah luput dari apa yang namanya masalah. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab juga mengalami banyak tantangan serta ujian di dalam kehidupannya. Seperti yang di awal tadi telah dibacakan dari kitab Kejadian, Yusuf. Kalau boleh juga saya tambahkan Yosua. Sebelum janji Tuhan benar-benar terrealisasi untuk terjadi di dalam kehidupannya, Yusuf harus melewati tantangan demi tantangan. Yosua sebelum berhasil membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dia harus melewati rintangan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha keras untuk menghadangnya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Sikap perempuan ini, sikap ibu ini berhasil mengetuk pintu hati Yesus dan beroleh belas kasihan darinya sehingga anaknya diselamatkan oleh Tuhan. Namun untuk menjangkau Yesus, ibu ini harus menghadapi tantangan yang begitu berat, namun tidak membuatnya untuk berputus asa dan menyerah begitu saja. Kadangkala Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam suasana keterhimpitan serta menyesalkan kita gagal untuk menyelami pikiran Tuhan yang amat sangat luas dan tidak terselami. Bahkan seringkali kita malah undur dari keimanan kita. Tentunya itu dikarenakan karena keterbatasan akal dari pikiran kita sebagai manusia di dalam memahami pikiran Tuhan yang sulit untuk kita selami. Para kekasih Allah, saat ini sebagaimana yang terjadi secara faktual, bukan saja negara kita yang terkena pandemi COVID-19, tetapi pandemi juga melanda hampir di seluruh negara-negara dunia. Mungkin ini bagi yang takut, mungkin secara manusia kita merasakan ketakutan, dan kondisi seperti ini sangatlah manusiawi. Karena selain belum ditemukan vaksin, virus COVID-19 ini memiliki efek domino, terutama di sektor ekonomi.
Jika Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian mengenang krisis moneter pada tahun 1998, pada waktu itu sektor mikro masih bisa jalan. Kebanyakan yang kolaps pada waktu itu perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang memiliki pinjaman utang luar negeri. Tetapi untuk saat ini, ketika COVID-19 melanda, industri UMKM banyak yang kolaps. Orang takut keluar rumah untuk sekedar jajan di kaki lima. Bahkan para karyawan juga ada yang dirumahkan, pemotongan penghasilan karena perusahaan mulai mengalami penurunan penjualan produk. Efeknya lebih meluas. Bahkan negara-negara besar dunia saat ini pun sudah memasuki fase atau tahap resesi. Saya mengutip dari kompas.com tanggal 7 Agustus 2020 atau hari Jumat 2 minggu yang lalu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, bahkan yang terdekat dari kita Singapura, serta yang terbaru-baru adalah Filipina, pada saat saya baca artikel ini sudah merasakan bahkan mengumumkan bahkan memasuki fase resesi. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, justru di saat seperti inilah kadar serta kualitas keimanan kita tengah diuji. Ketika kita terkena dampak dari COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana seolah-olah Tuhan terdiam, seolah-olah Tuhan menolak atau tidak memberi jawaban terhadap segenap doa-doa yang kita panjatkan. Seolah-olah Tuhan ini membiarkan kita untuk direndahkan serta dipermalukan. Bagaimanakah respon kita? Apakah kita undur dari persekutuan atau malah bersikap seperti perempuan Kanaan ini? Jemaat Tuhan, kehidupan saat ini bisa dikatakan penuh dengan gejolak. Tapi yakinilah bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini itu juga merupakan anugerah dari Tuhan. Tentunya jika kita mau memekahkan diri untuk berusaha mengetahui kehendak serta pikiran Allah yang begitu luas dan tidak terselami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, penyertaan, sehingga kami mampu mengikuti ibadah pada hari ini dengan kondisi yang tidak kekurangan suatu apapun juga Bapa. Di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini, kami juga sungguh bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu kepada orang-orang yang kami kenal dan juga pada keluarga-keluarga dekat kami. Saat ini Tuhan, kami ingin bersehati untuk mendoakan rekan-rekan jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, Ibu Rum, Ibu Sri Wahyuniwati, Bapak Mulyono, Bapak Purnawan, dan juga jemaat lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan, berikanlah mereka dukungan Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan, dan kami yakin percaya Tuhan bahwa jawaban-Mu tepat terjadi untuk masing-masing orang-orang yang kami kenal ini. Saat ini kami juga Tuhan ingin membawa pergumulan kami untuk anak-anak sekolah kami masing-masing yang saat ini melakukan pembelajaran secara online. Bapak kiranya yang mengerti segala kendala dan juga hambatan-hambatan yang terjadi, mampukan kami semua Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini. Berkati juga pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, baik kami yang terkena dampak pandemi ini secara langsung maupun tidak langsung, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu merawat dan menyertai kami. Tak lupa kami juga mengingat saudara-saudara kami yang terkena dan terjangkit virus COVID-19. Bapak kiranya mau menolong, menyertai keluarga dari pasien. Bapak juga kiranya mau menyembuhkan keluarga pasien yang terkena COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kesembuhan mereka, biarlah juga menjadi kesaksian bahwa nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengingat para tenaga kesehatan dan juga tenaga medis yang tengah berjuang dalam menghadapi dan juga melawan virus yang sedang terjadi ini. Berikan mereka kekuatan hikmat Tuhan, sehingga mereka pun dapat melakukan pelayanan dan pengabdiannya Tuhan dengan hati yang tulus. Kiranya kesehatan mereka juga dapat terjaga. Tak lupa kami mengingat akan pemerintahan kami yang saat ini juga tengah mengupayakan penanggulangan virus COVID-19 ini berakhir. Berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka juga apa yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat menentukan, mengatur, membuat aturan undang-undang yang tepat sehingga pada pelaksanaannya di lapangan apa yang mereka putuskan juga dapat membawa atau dampak yang baik bagi orang-orang
yang terkena virus ini secara langsung maupun tidak langsung. Inilah doa kami Tuhan, di dalam kekurangan kami ini, kami tetap meyakinkan diri dan percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang begitu mencintai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati bersyukur sambil mengingat firman-Nya dalam Yesaya 12 ayat yang keempat sampai kelima. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Kita pujikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 293, bait yang pertama, Puji Yesus. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala kasih, karunia, dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang lalu. Pada hari ini kami datang dengan membawa ungkapan syukur kami, mulai persembahan yang kami haturkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya dan jadikanlah persembahan ini semakin menyatakan kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami mendoakan pula pelayan firman hari ini Bapak Adi Yudo Prihandoko beserta keluarga, kiranya berkat Tuhan melimpah atas keluarga ini. Seluruh doa kami ini Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 422, bait yang pertama. Yesus berpesan.
Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kini arahkanlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, begitu juga simpatisan dimanapun berada. Atas nama Majelis GKJ Kemuliaan, perkenankan kami untuk menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita telah bersama-sama mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Majelis GKJ Kemuliaan akan berusaha untuk senantiasa hadir menyelenggarakan ibadah streaming ini selama masa pandemi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.